Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Sonjo. Teman-teman bisa menikmati suasana seperti di Eropa kali ini, di mana nah teman-teman kali ini saya pengen ngajak teman-teman ya ke yang tanggulnya mirip-mirip luar negeri ya. Mana itu? Ya, teman-teman, ada di sini namanya Bendungan Kedung Ombo. Bukan bendungan tapi waduk Kedung Ombo. Di mana itu? Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Nah, waduk Kedung Ombo ini sebenarnya adalah waduk di mana eh, ini memiliki beberapa sisi yang sebagian ada di Boyolali, sebagian ada di sisi sebelah utara, ada di Purwodadi ya teman-teman. Jadi teman-teman ini salah satu wisata yang bagus di daerah Gerobogan yang sudah lumayan terkenal ya teman-teman. Jadi teman-teman ini saya dari arah Gemolong kita masuk ke kiri setelah wisata Gunung Kemukus ya. Teman-teman tahu Gunung Kemukus? Nah, Gunung Kemukus itu yang tadi sebelum saya belok sini saya ke Gunung Kemukus dulu ya, teman-teman. Jadi teman-teman ini adalah proyek zaman dulu, proyeknya Pak Presiden kedua yaitu Soeharto ya. Jadi teman-teman lihat nanti pemandangan di sana banyak sekali pemandangan memukau ya, tentunya khas waduk ya, khas waduk lah. Ini jalannya seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman mau masuk dari arah Gemolang seperti ini, nanti teman-teman harus melewati sedikit sedikit jalan yang rusak ya teman-teman, jadi bolong-bolong sedikit tapi nggak apa-apa lah teman-teman ya. Nah ini seperti ini ada sebagian yang bagus gitu. Ini saya jam 11 ya, jam 11 siang ini ke arah Kedung Ombo, ke arah ini alternatif ya teman-teman, jalur alternatif yang menghubungkan antara daerah wilayah-wilayah Gemolong, sebelum Gemolong tuh Sumber Lawang ke daerah Gundi ya, Monggot Gundi ya. Itu lewat alternatif sini sebenarnya lurus, nanti ada terminal Gemolong bisa lewat jalur Solo Purwodadi bisa, tapi saya lebih suka jalan-jalan alternatif gini ya, view-nya lebih indah, eh, lebih sejuk gitu teman-teman, jadi nggak terlalu ramai gitu kalau lewat lewat alternatif seperti ini. Jadi teman-teman yang pengen ke Purwodadi dari Gemolong, dari Solo, tidak usah lewat jalan besar. Kalau naik motor bisa atau mobil bisa potong Kompas di sini nanti tembus di Monggot ya. Ini ikuti terus jalan seperti ini, cuman kelemahannya jalan seperti ini ya agak agak sedikit pecah-pecah seperti itu teman-teman. Nah, cerita-cerita tentang Waduk Kedung Ombo, kita cerita-cerita aja ya, ngobrol-ngobrol aja tentang Kedung Ombo ya. Ini sebenarnya termasuk waduk besar ya, termasuk setara dengan waduk di Wonogiri itu apa Gajah Mungkur itu loh. Nah ini ada 3 kabupaten yang yang tercakup dalam Kedung Ombo. Nah, sisi sebelah utara, sisi sebelah barat, dan sisi sebelah selatan itu ada Grobogan, Sragen, Boyolali. Itu ada 3 sisi ya. Jadi bendungan utama Waduk Dombo berada di perbatasan antara Desa Rambat dan Desa Juworo di Geyer Grobogan. Waduk ini berfungsi menampung air dari Sungai Serang dan Sungai Uter serta air dari Sungai Sentulan, Sungai Jenglong, Sungai Karangboyo. Jadi beroperasinya ini udah lama, ini zamannya pemerintahannya Pak Harto, presiden kedua kita setelah Soekarno ya teman-teman. Jadi kita belajar sedikit sejarahnya Waduk Kedung Ombo ini ya. Ini dulu dibangun pada
tahun 84, 1984 digunakan atau dioperasikan tanggal 18 Mei 1991. Itu berapa tahun? 7 tahunan ya. Membangunnya butuh 7 tahun. Pemiliknya itu PUPR ya. PUPR. Jadi tingginya itu 66 meter, panjangnya 1.600 meter, lebar puncaknya 12 meter, volume bendungannya 6.200.000 meter kubik. Ketinggian di puncak itu 96 mdpl ya. Jadi ini cukup besar dibanding Waduk Langon, nggak ada apa-apanya ya. Nah, kemudian ini digunakan oleh PLN juga untuk pengaliran listrik ya, untuk menghasilkan listrik. Ya memang air itu bagusnya untuk listrik. Jadi pemerintah Indonesia sebenarnya telah menyetujui pembangunan waduk ini pada 1981 dan rencananya waduk ini akan mulai dibangun pada tahun 1982. Tetapi karena pemerintah kemudian mengalami kesulitan dalam mengumpulkan pendanaan, waduk ini baru dapat dimulai dibangun pada tahun 1984 ya. Jadi pembangunan waduk ini akhirnya dibiayai oleh pinjaman ngutang ya dari Bank Dunia. Ya kalau nggak ngutang mungkin belum bisa dapat seperti ini ya teman-teman. Sebesar 105,8 juta US dollar. Nah, dan ada dari Bank Exim Oda sebesar 21,3 juta. Jadi pembangunan waduk ini sebanyak 5.391 keluarga yang harus dipindah. Dulu tuh ada rumah-rumah di sana, terus kemudian desanya tuh dipindah ya teman-teman. Nah teman-teman, seperti ini medannya hati-hati, ada lubang-lubang juga di tengah jalan seperti itu, jadi tetap harus hati-hati ya. Ini full hutan ya, full hutan, sedikit-sedikit rumah penduduk, satu dua gitu, ada warung juga tadi di tengah ya teman-teman. Jadi kalau malam hari mendingan lewat yang jalur besar saja, Semarang Solo ya, daripada lewat sini. Jadi sepi ini teman-teman, keadaannya sepi, sejuk, tapi ya nggak terlalu sejuk seperti daerah-daerah yang tanaman mahoni ya. Ini karena jati. Nah, nah teman-teman, tadi ada kayak tugu seperti gading lah, itu tuh khas daerah Sragen ya. Simbol daerah Sragen tuh kayak gading gajah, entah kenapa pakainya seperti gading gajah itu teman-teman. Berarti ini menandakan bahwa itu perbatasan Sragen. Ini kalau ini udah masuk ke Grobogannya di sini ini. Nah, kita semakin dekat dengan Waduk Kedung Ombonya ya teman-teman. Jadi pada bulan Januari 84 ini mulai dibangun, dilakukan terowongan dulu ya untuk mengalihkan air Sungai Serang. Setelah sempat terjadi longsor di hulu terowongan pengelak akibat kurangnya pekerjaan pengaman lereng, terowongan pengelak akhirnya berhasil diselesaikan pada tanggal 17 Oktober 1984. Nah, kita ke kiri ya, tadi turun, terus kita ambil ke kiri seperti ini medannya, jalannya udah aksesnya udah bagus, halus. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau dari arah Purwodadi. Ini saya dari arah Gemolong. Nah, kalau arah Purwodadi udah nyampe jalan ini ya teman-teman. Alas jati, hutan jati milik perhutani ya seperti ini. Itu sudah mulai ada warung di sisi sini. Mungkin teman-teman yang dari rumah jangan khawatir, banyak warung-warung di sini. Bahkan di sini juga ada warung apung. Warung apung tuh kayak seperti pemancingan, menunya nila, lele seperti itu ya. Jadi air tawar, ikan air tawar. Nah, biasanya dibawa pulang, biasanya dibakar. Minta yang
bakaran itu lebih lebih enak sebenarnya ya teman-teman. Nah, ini cukup mulus, jalannya mulus, tidak ada kendala satu apapun. Jadi teman-teman nikmati nikmati ya di daerah sini, nikmatilah perjalanan, view-nya nanti teman-teman akan lihat seberapa view-nya Gedung Ombo. Nah, kita sudah ngintip view-nya dari sini, udah kelihatan tuh, dari sana airnya sudah kelihatan dari jauh sini ya teman-teman. Ini katanya mirip-mirip di luar negeri bendungannya, kalau lihat kontur bangunan, apa view-nya ya, seolah-olah di Swiss ya, bersih gitu, terlihat bersih. Ini ciri khasnya Gedung Ombo. Nah, ini teman-teman, kita mulai masuk, tapi kiri-kiri sini tidak ada tanaman apapun ya. Entah kenapa tidak diberi tanaman, kayaknya nganggur gitu saja ya teman-teman. Kiri ini, tapi yang depan ini sudah mulai ada penghijauan. Ya, di depan sana udah kelihatan bendungannya, ketinggian bendungannya udah kelihatan teman-teman. Nah, kita lihat, nah ini teman-teman, bagus banget dari sini, jalannya kelihatan bersih, rumput-rumput sepertinya dipotongin rapi ya, Gedung Ombo ini. Nah, ini keren banget teman-teman. Nah, itu ada dua penjual di situ, mirip kondisi di mana ya, Switzerland atau Swiss yang di video-video itu loh teman-teman, di YouTube itu. Teman-teman bisa komen. Teman-teman jangan lupa subscribe ya, teman-teman jangan lupa subscribe sebelum lanjut menonton. Saya akan sampai ke ujung jembatan di bawah sana, nanti kita akan balik lagi menikmati indahnya view di sini. Teman-teman bisa foto di sini untuk ngambil background yang bagus banget, ini di Gedung Ombo ini. Tapi teman-teman cukup di luar, tidak boleh masuk ke area pagar ya, area dalam pagar, karena ini sudah dipagari. Kalau tidak dipagari pasti banyak orang yang akan masuk ke sana ya teman-teman, karena orang akan suka pasti naik-naik ke sana. Nah teman-teman, ini keren banget view-nya, pemandangannya keren banget. Jadi teman-teman lurus itu khusus petugas jalan lurus ke sana, tidak boleh pengunjung itu ke sana ya teman-teman. Kita belok ke kanan, kita lihat ada warung-warung di sini, warung lokalan ya, warung orang-orang lokal di sini. Cukup banyak sekali warung-warungnya. Ya memang kalau wisata air, wisata apapun itu pasti dapat mengundang ekonomi ya teman-teman. Bisa, karena ada pengunjung di situ, ada kebutuhan makan dan sebagainya, banyak sekali warung-warung berdiri di situ. Ini cukup sepi hari-hari biasa seperti ini hari Jumat cukup sepi ya. Ini entah kenapa bau sekali. Sungai ini bau sekali, nggak tahu karena limbah apa, kurang tahu atau apa, sehingga seperti itu baunya. Ya kita cukup sampai di sini. Kalau kita lanjut itu sampai ke Kabupaten Boyolali teman-teman, bisa sampai tembus ke Karanggede. Karanggede itu Boyolali, nanti ke arah Salatiga ya. Nah itu bendungan dilihat dari sini cukup cukup megah ya teman-teman. Inilah Gedung Ombo. Tapi saya tidak masuk ke dalamnya. Di dalam tuh ada wisata Embun Bening. Embun Bening, terus kemudian ada wisata apa lagi ya? Warung Apungnya. Kalau warung Apung tadi belok ya, sebelum kita masuk ke sini tadi udah belok masuk ke kiri. Nah, teman-teman, ini keren banget. Teman-teman kalau foto di sini benar-benar instagramable ini, teman-teman. Coba deh teman-teman ke sini di Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Gedung Ombo tidak kalah ya dengan Wonogiri view-nya. Kalau Wonogiri nggak ada tanggul seperti ini jalan terus ada tanggul bersih, tertata rapi, rumputnya rutin dipotongin. Ini buat objek wisata sangat menyenangkan ya teman-teman. Nah, kita balik saja. Saya cuma pengen nunjukin rutenya Gedung Ombo ya teman-teman, karena saya ada keperluan lain nanti di Purwodadi, di kotanya, jadi saya harus balik gini ya,
tidak bisa mampir di kedungnya. Gitu ya, waduk bukan waduk kalau bahasa Jawanya bukan kedung ya, kedung itu kecil, kalau waduk itu gede. Kita balik lagi sampai kita rute pulang ya, rute pulang ke arah Monggot ya.